Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, para orang tua, terutama tuan-tuan guru yang kami hormati, segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga serta seluruh pengikutnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam ini kita pilih tentang aulawiyatul amal fi zamanil fitan. Artinya keutamaan beramal di masa fitnah, di zaman banyak fitnah. Ini salah satu bahasan dalam kitab Fiqhul Aulawiyat atau fikih prioritas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa ayat dalam Al-Quran diturunkan bunyinya watlu alaihim naba, baca atau sampaikanlah kepada mereka tentang kisah atau berita besar. Begitu sebahagian ulama mengartikan tentang naba. Ini penting kita ketahui, mungkin bisa kita mengukur atau membandingkan kita dengan berita yang disebut oleh Allah dalam ayat itu. Di antaranya Allah katakan watlu alaihim naba Ibrahim, bacakan atau sampaikanlah kepada mereka tentang berita Ibrahim, bagaimana keadaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Allah menyuruh Nabi kita supaya membacakan kisah atau berita besar itu, mana dia berhadapan dengan masyarakat yang penyembah berhala, termasuk orang tuanya sendiri pembuat berhala, namanya Azar. Jadi mungkin hari ini juga kita berhadapan dengan manusia yang sudah lebih patuh kepada berhala atau pengaruh-pengaruh selain daripada petunjuk-petunjuk
wahyu Allah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut lagi di dalam ayat watlu alaihim, kalau tadi ayat 69 surah Asy-Syu'ara sampai ayat 89 tentang kisah itu, bagaimana Allah menyebutkan Nabi Ibrahim sama sekali tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran, kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau umat ketika itu, tapi dia tetap konsisten. Ia menyatakan bahwa Allah Tuhannya yang menghidupkan dan mematikan. Walladzi yut'imuni wa yasqin, dia yang memberi aku makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfi, kalau aku sakit hanya dialah yang bisa menyembuhkannya. Begitu seterusnya sampai dia bermohon kepada Allah supaya diberikan kepadanya kebijaksanaan di dalam menghadapi situasi yang sangat buruk itu. Rabbi habli hukma, berilah aku hikmah, wa alhiqni bis sholihin, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku disebut oleh lidah-lidah yang baik nanti di kemudian hari. Nah, ini diantara permohonan daripada Nabi Ibrahim agar dia bisa selamat, agar dia tetap konsisten, istiqomah melaksanakan, menjalankan petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian Allah sebut lagi dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175, ini juga diawali dengan watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina, bacakan, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad tentang naba, seorang, berita atau kisah seorang yang sudah diberikan, yang sudah kami berikan ayat-ayat kami, sudah diberikan Allah petunjuk kepadanya, ayat-ayat Allah yang dalam hal ini kitab Taurat, dia sudah menguasainya, sudah menjadi orang yang sangat alim, tapi fansalakha minha, dia tinggalkan petunjuk Allah itu, ayat-ayat Allah itu, wattaba'a hawahu wa atba'ahu syaitan, diikuti dia oleh syaitan, syaitan mengikutinya, fakana minal ghawin, maka kemudian dia menjadi orang yang sesat. Ini juga menjadi ibrah kepada kita. Jangankan seperti kita, orang yang sudah diakui oleh Allah, telah diberikannya ayat-ayat atau wahyu, telah dikuasainya, tapi bisa kemudian dia menjadi sesat oleh pengaruh-pengaruh kehidupan yang disebut di ayat berikutnya, oleh karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, sebetulnya dia akan tetap kami buat menjadi mulia, kata Allah, kalau dia saja mengikuti ayat-ayat kami, tapi dia lebih memilih kesenangan di muka bumi ini, dan dia kemudian mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka dia kemudian seperti anjing. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengumpamakan seorang alim yang sudah diberikan petunjuk, sudah menjadi orang yang sangat alim, sudah menjadi orang yang tersohor ketika itu, diakui oleh Allah, tapi oleh karena dia dibuntuti oleh setan kemana-mana, ya, sehingga akhirnya dia tidak sanggup bertahan, apalagi dia ditawari dengan ya kenikmatan dunia, maka ketika itu berbicara hawa nafsunya, mempengaruhi dirinya, maka Allah pastikan dia fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang yang sesat.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, itulah fitnah itu. Al-fitan, banyak fitnah. Ketika kita beribadah, ketika kita beramal di masa fitnah, itu lebih besar nilainya, dan banyak hadis-hadisnya nanti akan dijelaskan sebahagian. Kemudian kita lihat dalam ayat 27 surah Al-Maidah, Allah katakan juga seperti tadi pangkal ayatnya, watlu alaihim naba, bacakanlah kepada mereka sebuah kisah besar, sebuah berita besar. Naba siapa? Berita siapa? Naba abnai Adam, berita atau kisah dua anak dari Nabi Adam. Ini juga menjadi ibrah. Bukan karena banyaknya manusia maka berkelahi, bukan karena perebutan jabatan saja orang berkelahi, bermusuhan, bukan karena berbagi lahan atau karena sempitnya lahan makanya orang bermusuhan. Ketika itu manusia belum sampai 10 orang. Kalau mereka bagi pun dunia ini bisa mereka bagi mungkin 5 pulau 1 orang. Tapi ternyata terjadi juga pembunuhan kepada saudara kandungnya. Itulah yang disebut dalam ayat ini. Belum ada sebetulnya persaingan ketika itu, hanya kecil mungkin ukuran kita, tapi itu pun bisa. Itulah fitnah juga namanya itu. Maka Allah banyak mengingatkan kita supaya berhati-hatilah dengan fitnah. Wattaqu fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatli, al fitnatu akbaru minal qatli. Ya ayyuhalladzina amanu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi banyak disebut dalam ayat tentang fitnah ini. Jadi fitnah dalam Al-Quran bukan menjelekkan orang, menuduhkan sesuatu kepada orang tentang sesuatu keburukan yang tidak betul. Itu bukan fitnah namanya, itu ifkun atau mengada-ngada, hadisul ifki. Jadi atau bisa disebutkan membuat kezoliman, buhtan. Tapi kalau fitnah dalam ayat ini merupakan cobaan atau bisa artinya bala, azab. Allah katakan kalau sudah datang fitnah itu tidak memilih-milih. Kalau fitnah itu berupa bencana, dia tidak menyortir, tidak lagi memilih-milih yang jahat duluan, yang benar, yang soleh belakangan, atau yang jahat yang kena, yang soleh yang selamat. Tidak, bahkan kadang-kadang duluan yang soleh baru nanti ikut juga yang jahat. Bahkan ada kadang-kadang yang soleh saja kena, yang jahat selamat. Ujungnya nanti dunia ini dihuni oleh orang-orang jahat saja, barulah kiamat. Kalau masih banyak orang-orang baik, belum kiamat dunia ini. Jadi tak jadi masuk surga kita kalau belum kiamat. Jadi ini semua menjadi keyakinan bagi kita. Artinya jangan terlalu panik menghadapi yang namanya al-fitan ini, fitnah itu. Memang Allah katakan lebih buruk, lebih sadis atau lebih berat ya persoalan fitnah daripada yang namanya al-qital atau peperangan. Banyak orang sekarang kenapa yang orang soleh yang diburu-buru atau yang diuber-uber, yang dicari-cari kesalahannya. Memang begitulah dari dulu. Kita baca pun ayat-ayat orang-orang soleh yang biasanya dipengaruhi oleh setan atau diikuti oleh setan. Setan di sini bisa setan manusia. Jadi Allah katakan tadi orang alim tadi mungkin kalau diukur dengan sekarang belum ada imbangannya ini. Yang disebut Allah dalam ayat 175 surah Al-A'raf ini, naba'al ladzi atainahu ayatina, yang sudah diberi Allah dia ayat-ayat Allah ya, kemudian dia bisa tinggalkan itu.
dia sudah punya santri atau murid 12.000, begitu disebutkan dalam riwayat. Tapi bisa juga dia oleh karena tekanan-tekanan ya dan pengaruh-pengaruh dunia, bisa dia akhirnya disebut Allah fakana minal ghawin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah katakan di dalam ayat yang dibaca tadi, surah Al-An'am, surah Al-Maidah maksud saya, ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, ketahuilah kamu tidak akan dimudaratkan, tidak bisa dimudaratkan kamu oleh orang-orang yang sesat apabila kamu berpegang kepada petunjuk Allah, apabila kamu tetap melaksanakan petunjuk Allah. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kamu akan kembali semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti Allah akan menjelaskan, memberitahu kamu terhadap apa yang telah kamu lakukan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dalam banyak hadis disebutkan bagaimana kalau banyak cobaan-cobaan. Jadi seperti dikatakan tadi, cobaan itu bisa berupa bencana, ada juga berupa kesulitan-kesulitan, ada juga berupa katakanlah kekejaman-kekejaman, adanya kezoliman-kezoliman dari penguasa, itu juga fitnah itu. Maka disebutkan Rasulullah dalam banyak hadis, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah menyampaikan ucapan atau kalimat yang benar di sisi sultan yang zalim, penguasa itu. Tapi itu tidak mudah Bapak-bapak, karena itu resikonya pasti besar. Dalam hadis lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, afdolus syuhada, syahid yang paling afdol. Jadi syahid itu bertingkat-tingkat juga, tapi yang paling afdol alladzina yuqatiluna fi shaffil awal, mereka yang terbunuh. Jadi kalau ada pasukan itu berbaris, bersop-sop, berbaris-baris, ring pertama, ring 2, ring 3 dan seterusnya, maka yang paling afdol mati syahidnya itu mereka yang berada di barisan pertama. Itu kata Rasulullah, fala yaltafituna wujuhahum hatta yuqtalu, mereka tidak memalingkan mukanya, wajahnya sampai dia terbunuh atau dibunuh. Jadi dia tidak mengelak pun tidak, berpaling pun tidak mukanya, menghadapi mungkin peluru, kalau di masa Nabi dulu pedang dan panah lah itu. Jadi bukannya dia malah takut, menghindar dia. Itulah syahid yang paling afdal. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain lagi adalah warajulun qama ila imamin jair, seorang yang dia datang kepada pemimpin yang zalim, yang datang dia berdiri dia di hadapan imamun jair, pemimpin yang zalim, fa amarahu wa nahahu, lalu dia sampaikan
ya amar ma'ruf lah itu, dia perintahkan, dia larang, lalu kemudian faqatalahu, dia dibunuh oleh hakim itu juga jihad yang paling afdol. Jadi tidak mudah itu Bapak-bapak. Awak menyampaikan ini pun takut awak. Direkam pula ini, ini nanti disampaikan pula kita, ya ini teroris ini, tapi itu hadis. Ini kitabnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, banyak diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dalam hadis lain disebutkan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, pemimpin nanti syuhada nanti di akhirat, pemimpin orang-orang yang mati syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidus Syuhada. Jadi pemimpin orang yang nanti mati syahid itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Baru pemimpin yang lain, warajulun qama, sama dengan tadi, warajulun qama ila imamin jair, ya, dia seorang yang berdiri atau yang mendatangi imam atau pemimpin yang curang, fa amarahu wa nahahu faqatalahu, dia perintahkan, dia lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia perintahkan, dia suruh, dia larang. Artinya dia sampaikan perintah Allah, dia sampaikan larangan Allah kepada pemimpin itu, faqatalahu, lalu pemimpin itu tidak terima, marah dia mungkin, lalu dia perintahkan, ya, staf-stafnya, algojonya membunuhnya, maka mati. Itulah Sayyidus Syuhada selain daripada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beramal di masa fitnah, itu seperti pahala orang 50, seperti beramal seperti amalannya 50 orang dari kamu, kata Rasulullah. Ajru khamsina rajulan minna au minhum. Ditanya sahabat, apakah mereka dapat pahala besar itu 50 kali lipat dari kami, kata sahabat, atau dari mereka? Maka Rasulullah mengatakan, bal ajru khamsina minkum, bahkan ya mereka dapat pahala 50 kali lipat daripada amalan kamu. Jadi bukan dari mereka. Jadi bayangkan itu, ada orang yang hidup di akhir zaman bisa mendapatkan nilai pahala ya seperti 50 kali lipat daripada masa sahabat. Lalu ada nanti pengecualian, kecuali as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, kecuali ya dari orang-orang as-sabiqunal awwalun, generasi awal dari orang-orang muhajirin dan ansor, tapi masih sahabat, tapi sahabat yang generasi kedua atau ketiga. Begitulah perumpamaan orang-orang yang bisa istiqomah, bisa konsisten walaupun banyak ya godaan atau mungkin menjadi ancaman, bahkan berhadapan dengan kematian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis banyak kita jumpai bahwa hidup lebih baik daripada mati kalau keadaan masih bagus. Kalau keadaan normal, tidak boleh kita minta mati, tapi kita harus berusaha menghindar dari kematian. Bahkan mendoakan mati pun tak boleh, walaupun kita sudah sangat berat sakitnya, tidak boleh. Kecuali kalau sudah sangat berat perasaan kita, ada diajarkan doanya, ya Allah,
matikanlah aku kalau kematian itu lebih baik bagiku, tapi hidupkanlah aku, biarkanlah aku hidup kalau memang hidup itu lebih baik bagiku. Tapi ada saatnya kalau sudah semakin buruk keadaan, tidak lagi produktif kita dalam kebaikan ini, hari demi hari yang kita lalui, ya ibadah kita semakin kurang. Ini bapak-bapak, ya masjid ini masih lumayan, ada itu masjid tidak boleh ya berdekatan, harus jarak 1,5 meter lah. Aturan bisa 1 sop 20 menjadi 7-nya lagi. Nah, kemudian harus pakai masker. Saya terus terang aja, takut juga saya sahih hadisnya itu. Tidak boleh kita ya membuka mulut waktu sholat. Walaupun ada menilai hadis itu dhaif, bagaimana kalau sahih itu diancam dengan neraka? Nah, memang ada logikanya, kaidahnya. Kalau ada bahaya, ya maka fadilah boleh ditinggalkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menyelamatkan diri dari bahaya itu lebih diutamakan daripada kita mengejar pahala. Nah, jadi kalau ada bahaya, jangan kejar masalah. Tapi bahaya yang pasti itu, la tutraku maslahatun muhaqqiqah min ajli atau bisababi mafsadah mutawahhimah. Itu kaidahnya. Tidak boleh ditinggalkan fadilah, maslahat yang pasti karena takut ancaman yang tak pasti. Nah, sekarang pasti apa tidak? Nah, ini mohon maaf bapak, sudah pastikah di masjid ini ada virus corona itu? Kalau pasti, tak usah kita sholat di masjid ini kalau mematikan dia. Begitu kaidahnya. Tapi kalau belum pasti, tidak ada pula yang tahu, hanya duga-dugaan, maka tidak boleh ditinggalkan fadilah. Nah, di tempat saya sudah ada itu 8 bulan belum ke masjid dia. Jadi sudah 8 bulan dia tak sholat Jumat. Kalau 8 kali 4 saja sudah 32 Jumat dia tak sholat, karena takut kepada yang tak pasti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi itulah kajiannya fitnah tadi itu. Satu sisi kita takut bahaya, tapi satu sisi kita harus juga konsisten dalam melaksanakan perintah Allah. Sampai tadi seperti itu, afdolus syuhada, syahid yang paling tinggi itu adalah orang yang berani mengatakan kebenaran, resikonya mati. Itu yang tak ada itu. Makanya ya kita doakanlah seperti Habib Rizik itu panjang umurnya. Kalau wafat dia, kurasa guru-guru kita di masjid Al-Hidayah ini tidak ada yang berani seperti itu. Nah, aku saja menyampaikan ini saja takut-takut saya, apalagi mengamalkannya. Kira-kira begitulah Bapak. Tapi kita menyampaikan hadis ini, mana bukunya? Inilah bukunya, Fiqhul Aulawiyah, masih hidup penulisnya ini, ya, Yusuf Al-Qaradawi, masih hidup dia itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis Rasulullah tadi sudah disampaikan, kita ini seburuk apapun keadaan itu, seyogianya jangan sampai ya menjadi putus asa dalam hidup ini. Tetap ada keyakinan, suatu saat berubah ini. Saya ingat dulu masih belum pindah dulu, saya dulu imam di Masjid Agung, Ustaz Tengku Zulkarnain masih di Medan ini. Cerita-cerita kami, tak boleh kita putus asa, kata saya masih muda lah dulu, masih tahun-tahun 90-an, belum hijrah beliau ke Jakarta. Jadi ada itu saatnya perubahan itu, tidak sekarang, tahun depan, tidak tahun depan, mungkin 10 tahun yang akan datang, tidak 10 tahun yang akan datang, ya mungkin 50 tahun yang akan datang. Kita yang hadir ini tak melihat lagi, karena kita sudah di alam barzah ini.
tapi mungkin saja ada perubahan kepada yang lebih baik, seperti yang disebutkan ya, bagaimana di negara-negara yang makmur. Nah, kita kan sekarang banyak utangnya, katanya akan diwarisi sampai ke anak cucu, tapi ada saatnya nanti ada yang membayar itu lunas hanya 2 bulan mungkin. Ada harta korun mungkin yang bisa membayarnya itu. Artinya kita tidak boleh putus asa, tapi ada saatnya memang itu sudah yang sangat luar biasa lah itu. Ada juga hadis Rasulullah, badiru bil maut, segeralah kamu mati. Artinya bagusnya mati daripada hidup ketika itu. Ada memang suasananya, ada saatnya memang tak bagus lagi hidup. Nah, prinsip umumnya, prinsip dasarnya, mati itu tidak lebih baik daripada hidup. Kita tidak boleh meminta mati, kita harus optimis, kita harus punya harapan yang penuh ya kepada Allah, ada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sudah ada 6 macam kata Rasulullah, maka ketika itu tidak bagus lagi hidup. Badiru bil mauti qabla khisali sittin, segeralah kamu, bersegeralah kamu kepada kematian sebelum datang 6 macam. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh ustaz lain ini. Jadi kalau sudah ada 6 macam kita lihat, tidak usah lagi minta panjang umur, karena makin lama pun hidup mungkin makin banyak ya keburukan yang kita peroleh daripada kebaikan. Yang pertama kata Rasulullah, apa yang 6 itu? Imrotus sufaha. Nah, itu maknanya umara'us sufaha. Jadi banyak pemimpin-pemimpin yang sufaha. Safih, sufaha itu jamak dari safihun. Safih itu ada 2 maknanya. Pertama bodoh, yang kedua jahat, atau dua-duanya, selain bodoh jahat. Nah, ini arti sufaha. Ada pemimpin-pemimpin yang bodoh dan jahat. Ini buruk keadaan itu. Makanya kalau pemimpin itu dipilih Pak ya, nah ini pemilihan kita nanti tanggal 9, nah, pilihlah mana yang paling baik. Nah, dua-duanya katanya baik, alhamdulillah. Sama-sama Nasution. Nasution itu berasal dari sakti katanya, Nasaktion. Jadi Nasakti. Jarang Nasution ditangkap katanya. Dalimunte pun jarang itu, karena jarang Dalimunte ada. Sikit Dalimunte di Medan ini, tak sampai 10 ustadz Dalimunte. Apalagi pejabat. Satu-satunya kepala KUA barangkali itu baru tingkat KUA, camat tidak ada Dalimunte, cuma saya lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, kathratus syurut, banyak syarat. Jadi kehidupan itu kalau makin banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, kepentingan kita, itu buruk keadaan itu. Tapi kenapa makin banyak persyaratan, makin banyak syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan hak kita? Karena makin banyak orang penipu, makin banyak orang jahat. Kalau tak ada orang jahat, tidak perlu banyak syarat. Tapi karena makin banyak orang menipu, cobalah Bapak kalau menyimpan uang ke bank itu dikirim dengan syaitan pun boleh itu. Nah, dikirim dengan jin, nah, setorkanlah uang kita itu boleh itu. Tapi kalau mengambil uangnya itu yang payah Pak. Wah, itu harus ada ini, harus ada KTP asli, harus langsung orangnya. Saya ada begitu di kita di madrasah, kebetulan kena COVID apanya ini, ketuanya ini. Nah, lalu dia diisolasi, saya positif pula Ustaz. Kapan keluar? Tidak tahu, tidak bisa diprediksi. Nah, sekali itu swab, itu langsung positif. Nanti 5 hari negatif, nanti positif, berganti-ganti. Harus 2 kali katanya negatif, baru boleh pulang. Udah sebulan.
uang tak bisa diambil. Kita tolonglah kita ke bank. Tidak bisa Pak, harus hadir dia, katanya. Mana bisa dihadirkan dia itu? Nah, macam mana Pak kalau pakai kuasa? Tidak bisa Pak, katanya. Nanti ditandatanganinya kertas itu ada di situ virus, macam mana pula kami, katanya. Wah, ini berat juga lah ini, saya bilang. Akhirnya aku teleponlah apa namanya itu, ada di cabang lain. Apa memang begitu? Tak ada solusinya ini, aku bilang. Maulah nanti tak bergaji guru-guru kita, aku bilang. Nah, jadi akhirnya dengan apa, kalau kita tuh tunggulah. Alhamdulillah, untunglah seminggu setelah itu bisa dia keluar. Alhamdulillah. Kalau tidak, itulah Pak, banyak syaratnya. Walaupun nanti sudah mati, dia harus ikut dia menandatangani juga. Jadi kasratus syurut, banyak syaratnya untuk mendapatkan uang awaknya itu. Uang awaknya, itulah yang lain lagi. Syarat menikah, oh payah kali sekarang. Apalagi menikah yang ketiga. Yang ketiga agak mudah, yang kedua yang payah. Itulah katanya. Yang kedua payah sekali, hampir tak bisa dipenuhi itu kalau menurut aturannya. Harus ada izin istri dan izin pengadilan. Ada rupanya ibu-ibu yang mau ya mengizinkan suaminya menikah dengan ikhlas. Tidak ada kurasa itu. Maka dulu ada almarhum guru kita Dr. Lahmuddin, ngapain kau kasih tahu dia itu? Katanya, menikah aja kau, katanya. Tak usah kasih tahu dia. Mana ada syaratnya itu dikasih tahu istri kalau mau menikah lagi, katanya. Itu undang-undangnya begitu, katanya. Tapi kalau sahnya tidak, katanya. Diam aja, katanya. Tak bernyawa. Karena tak bisa dicatat itu. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, bai'ul hukmi, orang jual beli hukum. Nah, ini pun kalau sudah begitu keadaannya, alhamdulillah kalau sekarang belum ada barangkali orang yang berjual beli hukum. Kalaupun kadang-kadang hukum itu agak-agak lembek kepada yang kuat dia, keras dia kepada yang lemah. Tapi ada begitu, hukum itu dijual belikan. Makanya hakim yang bagus itu, pengacara yang bagus itu bukan tahu hukum saja, katanya, tapi tahu hakim. Jadi tahu dia apa kebutuhan hakim itu. Jadi bukan tahu hukum saja, katanya. Yang ketiga, yang keempat, istighfafu biddam, menganggap murah, menganggap remeh terhadap darah. Maksudnya itu orang menganggap sepele terhadap nyawa. Banyak pembunuhan. Ini pun kita lihat memang begal, banyak yang Grab itu, banyak yang hilang nyawanya. Baik itu sebagai apa namanya itu ya, sebagai supirnya, atau yang punya Grab, atau yang dibawa. Itu banyak kali lah. Bekas siswa kami pun sudah ada yang mati, ya, korban Grab ini juga. Padahal berapalah yang mau dia curi daripada orang yang dia bawa itu, berapalah isi dompetnya itu. Ada 1 juta, 1 juta lah harga nyawa itu. Ada 500.000, segitulah, kan murah kali itu. Padahal kalau kita lihat bahaya atau hukuman daripada orang yang nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Begitu kata Allah, siapa yang membunuh satu nyawa seolah dia telah membunuh semua nyawa. Itu Al-Quran. Yang kelima kata Rasulullah, wa qat'ir rahim, orang mudah memutuskan silaturahim. Yang keenam, yang terakhir kata Rasulullah, wa nashwin yattakhiduna al-Quran mazamir yataqaddamuna ar-rajul yughannihim wa in kana aqallahum fiqhan. Orang menganggap Al-Quran sebagai mazamir. Mazamir itu dari mizmar, seruling atau hiburan. Jadi Al-Quran itu tidak lagi dijadikan sebagai qanun, sebagai aturan, sebagai undang-undang, tapi dia seolah hanya untuk pelipur lara. Kalau bagus suara orang yang membaca itu, ya kita senang mendengarnya. Tapi kalau tak bagus suaranya, itulah maksudnya ayat apa tadi, ucapan tadi, ya taqaddamuna ar-rajul yughannihim. Mereka mencari orang yang bisa melantunkan Al-Quran, wa in kana aqallahum fiqhan, padahal
ya, yang dicari itu, yang bagus suaranya itu, yang merdu suaranya, sebetulnya dia pun tak paham yang dia baca itu pertanda sudah buruk. Ada seorang bilang sama saya, wah itu Al-Quran itu lebih bagus tak usah dibaca daripada dibaca, salah bacanya. Keliru kurasa itu, Ustaz, ku bilang. Jadi walaupun salah bacaannya, Bu, baca terus dan pahami maknanya, karena dalam hadis disebutkan orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata ia takak, dia tetap mendapat pahala, ya, satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan, kata Rasulullah, aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana lagi kalau kita membaca dengan memahaminya? Nah, ini tentunya lebih baik lagi. Jadi bukan soal iramanya, suaranya, tapi Al-Quran itu tidak menyebut dirinya. Al-Quran tidak menyebut dirinya sebagai hiburan, tapi dia menyebut dirinya. Al-Quran kan memperkenalkan dirinya. Apa dia itu? Apa Al-Quran itu? Dia katakan yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu membawa orang kepada kebaikan yang lebih daripada kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, banyak lagi nanti Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu merupakan penyembuh. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Al-Quran itu kami turunkan untuk penyembuh. Jadi kalau hari ini kita perlu kekuatan daya tahan tubuh, tidak ada yang harus kita lakukan, saya kira Bapak, kecuali memperbanyak aurat, wirid-wirid baca Al-Quran, apa saja. Terakhir ingin disampaikan, Rasulullah mengajari kita sebelum selesai kita sholat, sebelum salam dalam sholat, mohon dulu kepada Allah supaya dihindari kita daripada fitnah, Nah, itulah bacaannya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masih wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi jangan dulu salam sebelum memohon kepada Allah agar dilindungi dari 4 macam, dari azab jahannam, dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Kita dalam hidup ada cobaan, menjelang kematian pun juga nanti ada cobaan, ada fitnah. Kemudian daripada jahatnya fitnah dajjal. Dajjal itu sebahagian ulama mengatakan tidaklah makhluk yang konkret dia, tapi keadaan, cobaan-cobaan dalam hidup ini, pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan kita, mempengaruhi kita sehingga jauh dari Allah, jauh dari agama, itu bisa disebutkan fitnah. Kita ingin dilindungi oleh Allah daripada fitnah dajjal ini. Nah, ini kalau bisa tiap sholat sebelum salam didoakan ini, Allahumma inni a'udzubika, setelah innaka hamidum majid, ya, doakanlah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Cuma kalau imam kadang-kadang berpikir juga, awak kalau nanti dibaca terlalu lama, awak tinggalkan. Tapi kalau makmum kita, apa susahnya itu? Walaupun sudah salam, imam lanjutkan. Inilah upaya kita supaya kita dilindungi atau terhindar daripada namanya fitnah-fitnah yang disebutkan tadi. Nah, demikian, mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi
hidayah bitilawati waj'alna minal ladzina yuhalliluna halalah wa yuharrimuna haramahu wa la taj'alna minal ladzina yuharrimuna halalah wa yuhalliluna haramahu ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum